pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada. Hari ini Jumat 20 Mei 2022. Peliputan Joglo TV jadi kembali hadir di kebun hatinya PKK RT 02 RW 5 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam rangka peresmian Omah Magot Bumi Lestari yang nanti tambah akan dilakukan pembimbingan kita peresmian oleh Yang Terhormat Kepala Kantor Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, beliau yang terhormat Bapak Beni Sumartono Putro SIP. Dan insya Allah juga akan dihadiri oleh salah satu anggota dewan Kota Surakarta dari fraksi PDIP, yaitu Bapak Suwanto, dan juga Kepala Kantor Kelurahan Joglo Bapak Yosef Mahendra, dan juga Kepala Ketua RPMK Kelurahan Joglo Bapak Yudi Mulyono, dan beberapa ketua RW, juga masyarakat di wilayah RT 02 dan pihak pengelola dan Badan Magot Bumi Lestari. Dari kebun hatinya PKK RT 02 RW 5 Kelurahan Joglo menjadi mengucapkan selamat mengikuti. Kelurahan Joglo. Yes, 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 luar biasa. Kelurahan Joglo. Yes, 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 luar biasa. Kelurahan Joglo. Yes, 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 luar biasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Omah Magot Bumi Lestari RT 2 RW 5 Kelurahan Joglo kami nyatakan dibuka. Selamat datang di Omah Magot Bumi Lestari. Ini ya, Oke, di sela-sela peresmian pembuktikan pita peresmian Omah Magot Bumi Lestari, berikut kita jumpai pengelola utama daripada Omah Magot Bumi Lestari ini dengan Bapak siapa? Bapak Suparno. Bapak Suparno. Sejak tanggal berapa Pak Omah Magot ini mulai berdiri? Nah, itu mulai pertama difungsikan tanggal 2 April. Oke. Ya. Sebelum dilakukan pengguntingan pita oleh Bapak Camat pada sore hari ini sudah panen berapa kali Pak? Panen perdana tanggal 8 Mei itu sebanyak 40 kg. 40 kg. Ya, langsung ada pembelinya Pak? Ada langsung dari pembeli dari teman dari Lawean. Iya. Itu dibeli hampir semuanya dibeli 40 kg. Ada gambaran dari Pak Parno setelah dibeli oleh pembeli akan digunakan untuk apa magot ini Pak? Dari pembeli itu mau dipasang lagi dijual ke para peternak lele di sekitaran Waduk Cengklik. Oh begitu, jadi magot ini adalah untuk pakan lele, pakan alternatif dan nanti. Pakan alternatif itu proteinnya sangat tinggi Pak. Iya, Jadi untuk keseimbangan dari pelet sama magot itu 50-50. Jadi lebih proteinnya lebih tinggi dari magot. Selain lele untuk unggas semacam burung untuk atau ayam? Unggas, untuk ayam burung? Bagus sekali, untuk burung berbekicau yang berkelas itu bagus. Bagus ya. Pemirsa, di acara launching Omah Magot Bumi Lestari yang dikelola oleh ibu-ibu yang tergabung di kebun hatinya PKK RW 5 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Berikut kita jumpai Kepala Kantor Kelurahan Joglo
Yang terhormat Bapak Aryo Seno SHMA. Kita ada di mana ini Pak? Di RW RT 2 RW 5. Nggih, dalam rangka launching Omah Magot nggih. yang dikelola oleh Omah Romagot, kelompok namanya Bumi Lestari. Oke, Bumi Lestari ya. Di Kelurahan Joglo ini sudah Joglo, ya. sudah ada berapa tempat untuk di Kelurahan Joglo ini, Pak? Ya, untuk Joglo ya baru pertama di sini. Oke. Dan ini yang pertama pula di Kecamatan Banjarsari. Oke, jadi Baru di Joglo untuk launchingnya. pilot project ke Kecamatan Banjarsari. Iya. Begitu, oke. Ya. Ada harapan untuk Omah Magot ini bisa berdiri di RW-RW yang lain di wilayah Kelurahan Joglo ini, Pak? Ya, tentu saja. Ini menjadi percontohan buat wilayah RW yang lain, khususnya di Joglo ya, dan umumnya di Kecamatan Banjarsari. Karena budidaya maggot ini sangat menguntungkan sekali dan mudah sekali. Dan makanannya tidak sulit. Adalah sisa-sisa makanan atau sampah organik. Ya, dia memasukkan, tidak usah dibuang, dan maggot sudah berkembang. Barangkali bisa relevan dengan program dari Bapak Camat, Ya. Pak Pisarima. Iya. Jadi relevan sekali, ya. Ya, dengan program dari kecamatan yang Pak Pisarima, pilah sampah dari rumah itu sangat linear, sangat relevan. Karena sampah sudah terpisah, salah satunya untuk makanan maggot. Dan nanti endingnya bisa meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA. Iya, betul. Cukup Pak Lurah? Ya, sementara kegiatan ini diharapkan ke depan akan lebih baik lagi dan bisa diikuti di bisa dicontoh di RW yang lain. Mengolahnya, dan nanti maggot yang sudah memakan sampah ini akan kemudian menjadi pupa. Nah, kemudian setelah menjadi pupa, dia akan kemudian menjadi lalat kembali. Nah, begitu berputar. Sisa-sisa makan maggot akan kami manfaatkan sebagai pupuk. Nah, maggot sendiri berguna untuk apa? Selain dia mengurai sampah, maggot akan bisa digunakan untuk pakan ternak. Baik itu lele, burung maupun ayam. Dan itu akan lebih bagus, proteinnya lebih tinggi dibanding dengan makanan yang lain. Itu yang dimaksud maggot. Nah, kami membuat ini agar sampah di Joglo, kami berencana khususnya di RT 02 ada program nol sampah. Jadi tidak ada sampah yang dibuang di TPA, tetapi sampah yang non organik bisa masuk di sini, yaitu sampah sisa-sisa makanan dari rumah tangga. Karena maggot ini ketika dia sudah menetas dan sudah kira-kira berumur 2 minggu, dia akan butuh makan cukup banyak. Bisa maggot dari telur 1 gram itu bisa menghasilkan 5 kilonan maggot. Nah, maka maggot itu butuh makan hampir setiap harinya 10 kilo makanan itu. Nah, kalau kami punya maggot yang cukup banyak, maka kita akan butuh berkilo-kilo dari sisa makanan dari rumah tangga, sampah rumah tangga yang biasanya sisa makan dibuang, dan itu yang mengakibatkan bau pada TPA. Itu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat RT 2 RW 5 Kelurahan Joglo yang saat ini berinisiasi membuka Rumah Maggot Bumi Lestari. Ya, ini menjadi sesuai yang saya harapkan, bahwa sebuah proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi hulu, yaitu adalah di pemerintah kecamatan dengan program paksa pilah sampah dari rumah. Harapannya adalah supaya terbreakdown dalam wilayah-wilayah kelurahan itu muncul inovasi-inovasi di sisi hilir. Nah, ini menurut saya menjadi bagian salah satu inovasi hilir ya dari program paksa pilah sampah. Ini mengelola sampah yang organik ya. Kalau yang kemarin dikelola oleh kelompok bank sampah, itu adalah kelompok bank sampah mengelola sampah-sampah yang anorganik. Nah, ini bagian yang organiknya. Ya, tentu ini akan sangat baik sekali dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan ataupun pengelolaan sampah di wilayah. Dan goalnya adalah
goalnya adalah ekonomi. Jadi semua kegiatan itu walaupun secara katakanlah menjadi bagian dari lingkungan hidup, ya sebisa mungkin tetap harus nyambung ke ekonomi ya. Dengan seperti ini lingkungan hidupnya masuk, kemudian ada pengurangan sampah, ekonominya juga jalan. Dan harapan saya ini menjadi cikal bakal dan nanti akan coba kami sambungkan dengan beberapa pihak-pihak ketiga ya, dalam hal ini CSR untuk mensupport kegiatan seperti ini supaya lebih besar lagi dan Sebenarnya ekonomi dalam arti profit, Pak. ekonomi profit oriented. Sehingga Ya. diharapkan acara kegiatan ini bisa lestari begitu Pak Camat ya. Betul. Di Kelurahan Joglo ini RW 5 adalah yang pertama kali Omah Magot didirikan di Kecamatan Banjarsari di seluruh wilayah. Selain Kelurahan Joglo di mana lagi Pak yang sudah diresmikan? Belum ada. Jadi Oh. ini baru pertama kaitan dengan pengelolaan sampah organik. Ya, harapannya menjadi cikal bakal supaya diikuti oleh kelurahan-kelurahan yang lain atau ya menurut saya cukup satu sentral ini dibesarkan sekaligus sumbernya nanti dari seluruh kelurahan supply sampahnya masuk ke sini untuk diolah ya, tidak hanya Magot, mungkin ada rumah tadi saya sampaikan rumah pupuk organik supply-nya masuk sini semua, pengurangan sampah di sana secara masif sekecamatan, semuanya keluarnya dari sini, perputaran uang akan terjadi, profit oriented akan terjadi. Jadi, masuk sampah sini timbang, harapan keluar Pak, jual. harapan Pak Siap, kami atas nama lembaga ya, LPMK di Kelurahan Joglo menyampaikan banyak terima kasih pada warga masyarakat yang mana pada melalui lembaga hatinya PKK ya, di Kelurahan Joglo itu ini melongsengkan Omah Magot yang diberi nama adalah Bumi Lestari ya. Nah, terkait dengan ini maka kami atas lembaga sekali lagi mengapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti kedepannya bisa diikuti wilayah lain ya. Karena ini diadakan di RW 5 ya, di RT 02 di Kelurahan Joglo. Kemudian mudah-mudahan itu nanti bisa menularkan ya, di wilayah seluruh Kelurahan Joglo ya, yang akan bisa membuat rumah atau Omah Magot ya, itu di setiap wilayah yang lahannya bisa digunakan untuk membuat rumah Magot. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik ya, dan sekali lagi kami sampaikan selamat. Baik, Setelah itu nanti kami juga mohon dukungan dari semua lembaga ya, dan kepala dinas terkait di Kota Surakarta yang menjadi pendampingnya ya, terutama dari dinas pertanian dan perikanan ya Pak. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan walaupun nantinya sudah berjalan baik, kami tetap minta pendampingan dari dinas terkait itu supaya lebih maju dan lebih menguntungkan untuk warga masyarakat di wilayah Kelurahan Joglo. Saya rasa itu Bapak. Terima kasih. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada, di acara peresmian Omah Magot di RW 05 itu dihadiri oleh salah satu anggota Dewan, beliau yang terhormat Bapak Suwanto dari fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta. Selamat sore Pak Dewan. Selamat sore. Kita ada di acara peresmian Omah Magot, barangkali ada apresiasi untuk Kelurahan Joglo, khususnya ibu-ibu yang tergabung di Kebun Hatinya PKK RW 5 dengan berdirinya Omah Magot ini. Omah Magot ini Pak Dewan, silakan Pak Dewan. Saya sangat mengapresiasi sekali karena ini salah satu contoh pergerakan ibu-ibu lonceng Omah Magot di wilayah RW 5 Kelurahan Joglo. Semoga ini menjadi contoh daerah-daerah yang lain atau mungkin kelurahan yang lain. Salah satunya ini mungkin yang berdiri baru di Kelurahan Joglo, belum ada yang lain. Semoga ini bisa menjadi percontohan di seluruh wilayah Banjarsari, khususnya mungkin pada umumnya di Kota Surakarta. Semoga ini rumah Omah Magot ini bisa lestari,
dikerjakan oleh ibu-ibu Oke. hati PKK RW 5. Oke. Semoga sukses. Baik, terima kasih Pak Dewan. Aturun. Mbak Isma. Isna ini ya, Iya. dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Surakarta. Ya, ada ucapan selamat untuk ibu-ibu di kebun hatinya PKK atas peresmian Omah Magot Bumi Lestari ini, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, selamat atas ini ya peresmian Omah Magot di Kelurahan Joglo ini. Semoga bermanfaat dan terus berkembang maksudnya itu. Bermanfaat, maksudnya Iya. manfaatnya untuk apa ini, kalau Magot ini, Ini Mbak? bisa untuk menjadi pakan alternatif, Pak. Bisa untuk pakan hewan ternak, bisa mulai dari budidaya lele juga bisa untuk jadi pakan alternatif atau juga untuk hewan ternak seperti ayam. Oke, jadi untuk pemirsa berikut kita jumpai Ketua Saberling Kelurahan Joglo, Bapak Sunardi. Iya, Pak Sunardi. Mas dari Pak Nardi. Kita ada di acara peresmian Omah Magot yang dilakukan oleh Pak Camat. Ya. Jadi ada harapan dari Pak Camat bahwa nanti suatu ketika ataupun ada gambaran bahwa di satu RW ini di sampah yang organik bisa dikumpulkan di sini. Ya. Oke. Siap itu Pak Nardi. Ya. Siap. Ya. Ya, ini adanya rumah Magot ini nanti bisa membantu Saberling kesian. Berarti biasanya nanti bisa buang ke Putri Jempol, sebagian yang bisa buang ke Mogot ini. Ini bisa saling membantu kita. Oke. Untuk Untuk kita siapkan tempat. Ya. Kita harus siapkan tempat, jadi supaya kita masuk sini nggak menunggu. Nanti kalau Oke. menunggu kan kasihan ke warga, baunya di mobil itu kan bau sampah. begitu. Kita masuk langsung ada tempat, langsung kita taruh, kita langsung keluar. Oke. Ada ucapan terima kasih pada Pak Camat dengan program ini. Ya, saya banyak terima kasih kepada Bapak Camat ini yang sudah bikin program ini, juga Pak Pisarima itu juga menguntungkan kebersihan, Pak. Jadi bukan merugikan, jadi kita saling menguntungkan. Warga pun juga saling kerjasama sama kebersihan pun juga kerjasama sama Putri Jempol. Oke, Saberling bisa dikurangi pekerjaannya. Ya, percaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nardi. Aturun. Ya, sama-sama, Pak. Pemirsa Joglo TV dimanapun Anda berada, demikian tadi seluruh rangkaian acara peresmian ataupun pengguntingan pita ini diresmikannya Omah Magot Bumi Lestari yang ada di RT 02 RW 05 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang dilakukan tadi oleh beliau Bapak Camat, Bapak Heri Supartono Bukro SPP. Dan juga acara tadi dihadiri oleh salah satu anggota Dewan dari fraksi PDIP, beliau Bapak Suwanto, Kepala Kantor Kelurahan Joglo, Bapak Adil Senon, dan juga Ketua LPMK Kelurahan Joglo. Juga beberapa ketua RW juga turut hadir, seluruh anggota kebun hatinya PKK RW 5, dan juga beberapa tamu undangan. Seluruh rangkaian acara peresmian pengguntingan pita telah selesai dengan aman, tertib, dan lancar atas kerjasama berbagai pihak tentunya. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di lain peristiwa. Jangan lupa like, share, and subscribe di YouTube channel Joglo TV. Teruslah berbuat baik, meskipun orang lain tidak menilai kebaikan yang kamu lakukan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang baik. Dari kebun hatinya PKK RW 5 Kelurahan Joglo, jadi bersama seluruh kru liputan Joglo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.